Segenap Perhelado HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu menyampaikan di tengah-tengah kita, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan memulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian oleh karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang telah ditentukan untuk minggu ini, yaitu dari Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 13. Kita membacanya secara responsoria. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 denarian. Lalu bertanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak orang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur,
supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan mengatakan sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas. Sejenak kita akan membaca warta pelayanan kita minggu ini, Minggu 18 September 2022. A. Nama minggu.
Hari ini kita memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis. Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, Tuhan menegakkan orang yang hina. B. Anak lahir. Telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Usko F. Sinaga, Linda V. Borusiagian pada hari Jumat 9 September 2022. Alamat di Wik Perserahan A. C. Sidi khusus. Hari ini Minggu 18 September 2022 pada ibadah pukul 14 WIB akan dilayankan peneguhan sidi kepada satu orang Wik Narogong B. D. Sidi tahun ajaran 2021-2022. Hari Minggu 25 September 2022 di ibadah pukul 10 WIB akan dilayankan ibadah peneguhan sidi kepada 119 anak pelajar sidi tahun ajaran 2021-2022 dan akan dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. E. Warta pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah. Warta pertama 1. Simon Ananda Sianipar, putra dari Sintua Surung Perluhutan Sianipar, Rose Eni Mary Borsinaga, Jemaat GKPI Gangsado Wilayah Medan 1. Alamat Jalan Flamboyan 1, TK 2 nomor 21, Tanjung Selamat, Medan. Dengan Cindy Audina Boru Simamora, putri dari Togar Simamora, Martauli Boru Nadeak, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat di Wik Narogong B. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 November 2022 di GKPI Gangsado Wilayah Medan 1. 2. Ipan Partogi Parulian Kurniawan Siagian, putra dari Saud Bresman Siagian, Dinar Marolop Olop Boru Purba, Jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat Wik Selatan 3B. Dengan Jemima Ruth Purnama Boru Sihombing, putri dari Sintua Martin Sahat Sihombing, Marlina Eli Kristina Boru Tanjung, Jemaat HKBP Srengseng Sawah Resort Srengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, alamat Jalan Kesatuan RT 1 RW 1 Kukusan Biji. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 8 WIB di HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu. F. Jemaat baru. Hari ini Minggu 18 September 2022 diterima menjadi jemaat baru keluarga Petrus Jernikop Tampu Bolom, Endah Meliasari Boru Tumanggor, anak jemaat gereja kita yang telah menikah. Alamat Wik Utara A. G. Jemaat dalam penggembalaan. Pada hari ini Minggu 18 September 2022 diterima menjadi jemaat dalam penggembalaan
kepada Clarita Mei Sari Borusi Hombing, alamat Jalan Cantik, Blok 10, kami ulangi, alamat Jalan Cantik 10, Blok 83. H. Hukum siasat gereja. Pada hari ini, Minggu 18 September 2022, dikenakan hukum siasat gereja atau RPP kepada Carlos Juan Pasaribu, putra Dekson Pasaribu, Sarmida Borusianipar, alamat Wik Selatan 2D, karena menikah dengan yang tidak sedogma dengan HKBP. I. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Rosleni Borunababan, tutup usia 58 tahun, pada hari Senin 12 September 2022, istri dari Sintua Nurdin Manurung almarhum, alamat Wik Selatan 2E. Almarhum telah dimakamkan pada hari Rabu 14 September 2022 di TPU Jatisari, Bekasi. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. J. Dewan Koinonia Seksi Naposo Bulung, hari Sabtu 24 September 2022 pukul 8 WIB sampai dengan pukul 18 WIB bertempat di Taman Wiladatika Cibubur. Seksi Naposo Bulung akan melaksanakan family gathering NHKBP Maranatha Rawalumbu yang bertema Sada, satu dalam Allah, dengan subtema Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Untuk pendaftaran dan informasi dapat menghubungi Orija Silaen dan dapat dilihat di Instagram NHKBP Maranatha Rawalumbu. K. Dewan Diakonia Seksi Kesehatan. Pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 8 WIB bertempat di ruang Jerusalem, Seksi Kesehatan HKBP Maranatha Rawalumbu bersama PMI Kota Bekasi akan menyelenggarakan kegiatan donor darah. Bagi warga jemaat yang bersedia untuk mendonorkan darahnya dapat mendaftarkan ke Sintua Wik masing-masing. L. Pelayanan HUT ke-34 dan Pesta Puncak Kesehatian HKBP Maranatha Rawalumbu pada tanggal 16 Oktober 2022 yang akan datang. HKBP Maranatha Rawalumbu akan merayakan ulang tahun ke-34 dan bersamaan dengan itu juga dilaksanakan Pesta Puncak Tahun Kesehatian tahun 2022. Sehubungan dengan itu, maka jadwal ibadah kebaktian pada Minggu tanggal 16 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pukul 5.30 ibadah umum berbahasa Indonesia. 2. Pukul 9 sampai dengan pukul 17 berbahasa Batak sekaligus acara HUT ke-34 dan puncak kesehatian HKBP. Yang ketiga, pukul 18.30 ibadah berbahasa Indonesia.
Demikian, demi suksesnya acara tersebut, Panitia HUT Tahun Kesehatan mengajak kita semua jemaat dan Majelis HKBP Maranatha Rawalumbu untuk merayakan dengan penuh sukacita dan partisipasi. Panitia HUT dan Tahun Kesehatan akan melakukan sosialisasi jemaat setelah warta jemaat ini. Panitia Pesta Gotilon. Perbaikan laporan Gotilon dan dari WIK GPS. Ditambahkan atas nama Osbon Siahan, Rosemary Lumban Tobing 100 dan Judy Epalindo Limbong Rosenpin Veronica Sihombing 500, sehingga nominal menjadi 9.550.000 menjadi 10.150.000. Panitia Pembangunan. Tender terbuka. Panitia Pembangunan HKBP Maranatha Rawalumbu mengundang peserta yang berminat mengikuti tender pembangunan Sopo Maranatha Manang Rumah Duka. HKBP Distrik 19 Bekasi, Tona Distrik Bekasi. Hari ini akan dibacakan Tona Sinode Distrik 19 setelah warta ini. Komisi Bantuan Pendidikan. 1. Hari ini Minggu 18 September 2022 akan dalam setiap ibadah minggu akan menyerahkan persembahan ke depan altar yang dialokasikan untuk bantuan pendidikan HKBP Maranatha Rawalumbu. Komisi Bantuan Pendidikan menyampaikan sosialisasi setelah pembacaan warta ini. 2. Hari Jumat 23 September 2022 pukul 16 WIB ibadah bersama anak penerima bantuan pendidikan, orang tua dan wali atau pengurus komisi 1 dan 1 orang sintua sebagai perwakilan WIK sekaligus menyerahkan bantuan pendidikan tersebut. Jadwal pertanyaan dan alamat pertanyaan Selasa dan Rabu 20-21 September 2022 dapat dilihat di channel gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu. Jadwal ibadah Minggu 25 September 2022 sehubungan dengan akan dilaksanakannya peneguhan sidi pada hari Minggu 25 September 2022. Jadwal ibadah dapat dilihat di channel gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu. Ibadah sekolah minggu pukul 10.30, ibadah praremaja pukul 10.30 dan ibadah minggu umum pukul 14 digabung ke ibadah umum lainnya. Ibadah minggu pukul 10 di gereja dikhususkan untuk pelepasan sidi bersama orang tua. Peserta perheheon ama dan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pesta perheheon ama dan pembangunan, beberapa kegiatan akan dilaksanakan. Susunan kegiatan tersebut dapat dilihat di channel gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu. Kunjungan gerejawi.
Hari ini Minggu 18 September 2022, Kor Agape Family Choir dan Seksi Musik HKBP Maranatha Rawalumbu akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Bumi Anggrek pada pukul 10 dan turut mempersembahkan pujian didampingi oleh Pendeta A. Sitompul. CD reguler. Pendaftaran CD untuk tahun ajaran 2022-2023 dibuka tanggal 28 Agustus sampai dengan 30 September 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di konsistori lantai 1. Yang V, pembacaan firman Tuhan 1 tahun. Firman Tuhan telah ditentukan dalam program Baca Alkitab sampai tuntas Minggu 18 September 2022 dapat dilihat di channel gereja kita HKBP Maranatha Rawalumbu. Ucapan selamat. Daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan dicantumkan, maka dengan ini pendeta, majelis, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan juga jemaat yang sakit, mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, persembahan kita demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Salam. Sonarip. Sekarang disampaikan sosialisasi kepada dinas. Shalom. Panitia Tahun Kesehatian dan Pesta Gotilon HUT HKBP Maranatha Rawalumbu ke-34 tahun 2022. Yang kami hormati seluruh jemaat dan majelis HKBP Maranatha Rawalumbu, kami panitia menyampaikan sosialisasi atau penjemaatan di kebaktian pada hari Minggu ini, tanggal 18 September 2022. Dengan tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan, Filipi 2 ayat 2. Dengan subtema melalui tahun kesehatian dan ulang tahun HKBP Maranatha Rawalumbu, seluruh jemaat dan majelis dapat mewujudkan pelayanan di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Pertama-tama mari kita naikkan puji syukur kehadapan Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya bagi gerejanya, yaitu Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu Bekasi, di mana pada tanggal 16 Oktober 2022 yang akan datang kita akan merayakan ulang tahun yang ke-34. Bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun tersebut, kita juga akan melaksanakan pesta puncak tahun kesehatian 2022. Oleh karena itu, kami panitia mengajak kita semua jemaat dan majelis HKBP Maranatha Rawalumbu
untuk mensukseskan dan ikut serta merayakannya dengan sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang besar yang dapat kita rasakan, di mana kita telah diluputkan dari situasi yang sangat sulit akibat pandemi COVID-19 yang saat ini secara berangsur-angsur sudah pulih kembali, sehingga kita bias merencanakan acara syukuran melalui acara hari ulang tahun yang ke-34 dan pesta puncak tahun kesehatian yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 WIB sampai dengan pukul 17 WIB. Tempat di gereja dan lapangan parkir GSG Kanopi HKBP Maranatha Rawalumbu, Bekasi. Untuk mensukseskan kedua perayaan tersebut di atas, maka panitia masih tetap berusaha menggalang dana yang dikoordinir bidang dana demi mendukung acara perayaan tersebut. Marilah kita secara bersama-sama sebagai bentuk satu kesehatian, kita mempersembahkan dan melaksanakan perayaan tersebut di atas. Adapun bentuk penggalangan pengumpulan dana yang dimaksud tersebut di atas adalah melalui yang pertama kupon. Bisa kita lihat di layar yang sudah dipaparkan di layar. Kita menjual kupon dengan harga 25.000 per lembar. Terdapat berbagai macam door prize yang menarik, diantaranya kompor gas, kipas angin, setrika, tumbler dan lain-lain hadiah utama, TV Android, sepeda lipat. Yang kedua, parsel buah. Parsel buah terdiri dari berbagai macam tropical fruit, buah-buahan tropis yang tertata indah dan menarik, diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2022 pada acara Pesta Puncak HUT HKBP Maranatha Rawalumbu. Yang ketiga yaitu foto kaca 3 dimensi. Harga 500.000 per piece-nya. Bahan kaca akrilik ukurannya 6 x 5 cm x 9 cm, tebalnya 3 cm. Selanjutnya, yang keempat, ulos. Ulos harganya Rp3.500.000. Ulos bermacam-macam, ada yang dari ragi hotang ukuran 96 x 200 cm, warnanya merah, biru, hijau, ungu, dan silver. Ulos akan dibordir dengan logo HKBP dan tahun kesehatian 2022. Diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2022 pada acara Pesta Puncak HUT HKBP Maranatha Rawalumbu. Yang berikut, kita juga sediakan songket yang harganya Rp3.500.000. Jenis songket adalah songket tarutung tuntuman tanpa sambungan. Diserahkan pada tanggal 16 Oktober 2022 pada acara Pesta Puncak HUT HKBP Maranatha Rawalumbu. Yang terakhir, yang nomor 6, hiasan atau lukisan dinding Perjamuan Kudus, harganya Rp1.750.000, bahan dari kain tenun import ukuran 110 cm x 62 cm. Itulah amang-inang yang bisa kami sediakan untuk kita mencari dana pada perayaan HUT ulang tahun gereja kita yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2022. Apabila amang-inang berkenan untuk membeli di antara yang sudah kita paparkan, boleh menghubungi Sintua WEK masing-masing. Panitia berharap agar kiranya semua jemaat dan majelis ikut berpartisipasi demi suksesnya acara ucapan syukur ulang tahun ke-34 HKBP Maranatha Rawalumbu, Bekasi, dan sekaligus perayaan puncak tahun kesehatian Manang Hasadaun Niroha HKBP 2022. Demikian sosialisasi penjemaatan ini kami sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita jemaatnya.
Amin. Atas nama seluruh panitia Horas. Sekarang kami kasih waktu kepada Inang untuk menyampaikan sosialisasi Komisi Bantuan Pendidikan. Dipersilahkan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang, Inang, begitu juga adik-adik kami di sini semua ya, remaja, pra-remaja, remaja, dan aposo. Kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai perjalanan kita dalam setiap pelayanan di tengah-tengah gereja kita ini. Secara khusus, program bantuan pendidikan di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu melalui Komisi Bantuan Pendidikan bagi jemaat yang kurang mampu. Komisi Bantuan Pendidikan memiliki dasar firman Tuhan yaitu dalam Matius 25 ayat 40b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Program ini telah berjalan memasuki tahun ke-6 di tahun ajaran 2022 sampai 2023. Adapun anak-anak kita yang menerima bantuan tersebut berjumlah 72 orang yang terdiri dari jenjang SD 13 orang, SMP 18 orang, SMA 19 orang, dan perguruan tinggi 19 orang. Dengan jumlah bantuan yang akan diserahkan sebanyak 99.400.000 per tahun. Bapak, Ibu, dan adik-adik kami yang sudah memberikan sebagian daripada apa yang kalian miliki, kami patut berbangga. Jumlah yang sudah diberikan kepada anak-anak kita penerima bantuan mulai tahun 2017, yaitu di awal pertama, sampai 2022 sebesar 524.100.000. Perlu kami sampaikan bahwa sumber keuangan bantuan ini adalah dari para donatur dan persembahan yang kita lakukan 2 kali dalam setahun seperti ini. Jadi adik-adik kami, Amang, Inang, kami himbau berikan yang terbaik. Hari ini adalah pengumpulan persembahan yang kita pergunakan untuk program beasiswa tahun 2022 sampai 2023. Untuk itu kami menghimbau kita semua untuk mendukung pelayanan ini melalui persembahan kita hari ini. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Besar harapan kami, tim komisi, kita akan memberikan yang terbaik, sehingga melalui program ini kita dapat berbagi dengan saudara kita yang membutuhkan. Demikian sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya persembahan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan persembahan kita demi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Shalom.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi, yang menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Dia meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati atau orang yang congkak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita itu memang maha tinggi atau maha kuasa. Sebab demikianlah adanya. Dia tidak menjadi tinggi karena kita tinggikan, tetapi kita memang wajib meninggikan nama Tuhan. Setiap kita wajib meninggikan namanya, memasyhurkan namanya, dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya seluruh bumi. Bahkan dikatakan biarlah semua lutut, semua orang berlutut menyembahnya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Setiap orang yang percaya terlebih harus memuji nama Tuhan di dalam kehidupannya. Harus menghormatinya. Kita diingatkan di dalam titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menganggap bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Sebutlah dia di dalam pujian, di dalam doa kita, ketika kita di dalam kesesakan, sebutkanlah namanya. Maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka sejenak dari 1 Samuel 2 ayat 30. Bagaimana seorang yang bernama Imam Eli yang lebih mengasihi anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Seharusnya dia bisa bertindak tegas kepada anak-anaknya yang menghina Tuhan dengan perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, yang tidak berkenan di hadapannya. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 2 ayat 30, 1, 2, 3. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang
demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Kita lihat tadi seorang bendahara yang tidak jujur dikatakan di dalam Lukas itu. Bendahara yang tidak jujur, dia berani menghapuskan yang sudah dituliskan. Berapa hutangmu? 100. Oke, ganti saja. Buat ini 50. Buat ini 80. Dia berani di situ. Kenapa? Dia sudah diultimatum oleh tuannya. Sebab dia dianggap tidak benar, tidak becus mengurus harta daripada tuannya. Dia memilih yang terbaik. Dia tidak mau memilih jalan yang lain selain mengurangi daripada hutang-hutang mereka yang berhutang itu. Bahwa kita tidak boleh setia atau tidak mungkin setia kepada dua tuan, tetapi hanya sanggup setia kepada satu tuan, dikatakan di situ. Lalu orang Farisi dan mereka yang cinta uang bersungut-sungut akhirnya di dalam Lukas 16 itu, ya, akhirnya mereka bersungut-sungut yang tidak mau menerima perkataan Tuhan Yesus. Sebab orang Farisi dikatakan hamba-hamba uang itu. Mereka adalah hamba-hamba uang. Mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi adalah hamba-hamba Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 14 itu. Jadi Tuhan menegakkan orang yang hina. Ini adalah suatu sukacita kepada setiap orang yang dianggap hina tetapi setia kepada Tuhan. Dianggap bendahara itu, oh kau tidak becus, tetapi akhirnya dia mengatakan ini luar biasa. Cerdiknya si bendahara itu. Dia tidak menantang tuannya, tetapi mengambil cara yang lebih cerdik, yang lebih bijaksana. Sehingga dia dikatakan ketika mamon yang tidak jujur itu sudah musnah, maka ada suatu tempat yang dapat menjadi tempatnya atau kemah abadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, makanya kita dikatakan orang-orang yang percaya harus memuji Tuhan. Ketika kita merasa kita memiliki berbagai kekurangan, kita juga harus memuji Tuhan. Kita ini semuanya berharga di hadapannya. Kita lihat bagaimana Lazarus yang miskin ketika dia meninggal, dia langsung di pangkuan Abraham. Orang kaya itu akhirnya masuk ke dalam api itu. Lazarus yang miskin, dia tidak bersungut-sungut akan nasibnya atau keadaannya, atau tidak ada yang memperhatikan dirinya, dia tidak marah. Matius itu 25, apa yang kamu lakukan terhadap yang terkecil ini, engkau juga melakukannya terhadap aku. Dari Komisi Bantuan Pendidikan dikatakan, apa yang bisa kita berikan, mari kita berikan. Biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga nanti, dan itu harapan kita, anak-anak yang sudah menerima bantuan pendidikan itu menjadi berkat. Ingat Tuhan bahwa semua yang sudah dia capai itu adalah karena kemurahan Tuhan, sehingga dia pun suatu saat bisa juga memberi dan menjadi berkat bagi sesamanya. Tidak menimbun-nimbun harta untuk dirinya sendiri. Jika kita tidak bisa dipercaya akan mamon yang tidak jujur, bagaimana dengan yang lain? Jika tidak bisa dipercaya akan hal-hal yang kecil, bagaimana dengan yang lain, dikatakan di situ.
Jadi apapun keadaan kita, kita harus memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Bagaimana Ayub yang akhirnya kehilangan semua anaknya dengan cara yang tidak wajar bisa dikatakan. Tapi dia tidak marah kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah suatu tanggung jawab kita. Di dalam setiap keadaan kita, nama Tuhanlah yang selalu kita tinggikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah kita itu sangat mengasihi setiap orang yang rendah hati, yang selalu menganggap bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup sampai sekarang itu karena kemurahan Tuhan juga. Tidak boleh kita menganggap itu karena suatu kehebatan saya, karena saya masih muda, karena saya sudah bekerja keras. Soal kerja keras, firman Tuhan di dalam Titah keempat, kita tidak boleh malas. Kalau malas berarti menentang atau bertentangan dengan Titah keempat. Di dalam 6 harilah engkau melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari peristirahatan Tuhan. Hari Sabat Tuhan. 6 hari kita harus bekerja. Selagi masih ada siang dikatakan, Bapak saja masih bekerja sampai sekarang. 6 hari bekerja, tidak berlengah-lengah. Itu soal kerja keras. Memang kita harus kerja keras. Kalau ada yang tidak bekerja, janganlah dia makan, dikatakan di dalam perjanjian baru. Hai pemalas, belajarlah engkau kepada semut. Jadi memang kita harus kerja keras. Tetapi dari semua usaha kita itu, kerja keras itu harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai saya di dalam kerja kerasku sehingga sampai kepada posisi sekarang. Sehingga saya bisa sampai kepada keadaan saya yang sekarang ini. Bukan karena usaha kita sendiri. Itu sudah diingatkan di dalam firman Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 21. Mari kita baca sejenak. Amsal 19 ayat 21. Soal kepandaian sudah Tuhan ingatkan itu. Dari mulut Tuhanlah kepandaian itu, pengetahuan daripada Dia. Jadi kalau kita punya prestasi di bidang akademis itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita, sehingga kita akan menjadi lebih ditinggikan lagi. Mari kita baca dari Amsal 19 ayat 21, 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Orang yang rendah hati demikian. Di dalam Yakobus itu dikatakan, jika Tuhan berkenan, besok saya akan pergi ke kota yang di sana. Saya akan berbisnis ini. Jika Tuhan berkenan, saya akan menyekolahkan anak saya ini di sekolah sana. Itu dia. Jika Tuhan berkenan, saya akan berikan apa yang sudah saya tabung ini untuk anak saya, untuk pendidikannya. Seperti itu dikatakan di dalam Yakobus. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada kehebatan kita, tidak ada kuasa kita selain datang kepada Tuhan, sehingga kita akan ditinggikan oleh-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung bangsa tertentu, Tuhan mengatasi itu.
kebenaranlah yang meninggikan suatu bangsa. Itu di dalam firman Tuhan. Kebenaran, kalau bangsa itu hidup di dalam kebenaran, jauh dari hal-hal yang tidak adil, maka bangsa itu akan ditinggikan. Di sini dikatakan di ayat 4, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Bangsa-bangsa besar runtuh, bangsa Babel runtuh pada waktunya, Asyur semuanya runtuh pada waktunya. Bahkan Israel pecah dua dan akhirnya juga runtuh karena apa? Mereka melupakan Tuhan. Yehuda juga runtuh karena mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggikan dirinya sendiri, akhirnya mereka direndahkan dan dibuang ke dalam negeri pembuangan. Ya, dibuang. Mereka jauh dari negeri itu. Bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan juga akan diruntuhkan. Tetapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada harapan, selalu ada masa depan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi segala, mengatasi langit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika ada yang berkata dia adalah, saya ini orang yang tidak mampu, kita ingat bagaimana janda itu ditolong Tuhan melalui Nabi Elia. Bagaimana dia ditolong Tuhan dengan menyediakan roti, padahal tepungnya sudah sangat kritis, hanya sekepal gini, sedikit saja. Tetapi dia tunduk kepada Tuhan, maka tepungnya tidak pernah habis. Tuhan mengasihi setiap orang miskin, orang yang lemah. Berseru-serulah ketika ada kesesakan di dalam hidupmu. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Anak-anak muda harus hormat kepada orang tua. Tunduklah kepada orang tuamu. Tidak ada gunanya melawan-lawan, menentang-nentang. Itu melanggar titah kelima. Suaranya, volumenya diatur kalau udah bicara sama orang tua. Jangan, tidak boleh ditinggikan suaranya. Ya, tidak boleh ditinggikan suaranya. Volume kalau sudah bicara sama orang tua, volume, mukanya, wajahnya ditundukkan. Jangan begini. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 5, 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya dikatakan Tuhan membenci langkah-langkah laki-laki yang di dalam kecongkakan, di dalam kesombongan, di dalam pengandalan dirinya, kekuatannya sendiri. Tetapi Tuhan berkenan kepada mereka yang datang kepadanya dengan segala kelemahannya, dalam segala penyesalannya. Daud kan begitu dia, ketika mengalahkan Goliat, dia tidak pilih senjata yang paling besar yang disediakan itu. Dia tidak pilih itu. Dia pilih nama Tuhan, sehingga dia pergi ke sungai itu, mengambil batu-batu kecil. Sebenarnya Daud bisa mengalahkan singa, sudah biasa dia. Tetapi dia tidak pilih itu, bayangkan kita.
mengalahkan yang perkasa. Dia tidak pilih saya bisa, begitu tidak. Dalam nama Tuhan. Masa si penghina nama Tuhan itu nggak bisa kalah, itu dia. Nama Tuhan yang ditinggikan, diambillah batu yang kecil itu, dilemparlah. Lalu si Goliat itu roboh. Dia tidak pilih yang hebat-hebat, tetapi dia pilih nama Tuhan yang harus ditinggikan, yang harus diandalkan, tidak nama yang lain. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kepada mereka yang mau bertobat, tangan Tuhan selalu terbuka. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, saya sudah capek di dalam dosa ini. Tidak enak Tuhan berdosa. Saya sudah pernah pelayanan untuk mereka yang di penjara kan. Tidak enak berdosa. Ketika dia menghilangkan nyawa orang, tidak enak. Dia seperti dikejar-kejar. Arwahnya seperti itu, tidak tenang jiwanya. Tidak enak berdosa ini, sudah cukup capek saya Tuhan, saya datang kepadamu. Saya mau bertobat ya Tuhan. Ya. Jadi berdosa itu tidak membuat kita damai sejahtera. Kalaupun kita lihat mereka tertawa, tetapi tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Tangan Tuhan terbuka kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Orang yang terhina sekalipun ketika dia setia di dalam Tuhan, ada waktunya dia akan ditinggikan. Oh, si Anu itu ya, wah, dulu saya ingat dia waktu kecil. Dia jual es, ya seperti itu. Wah, dia berhasil. Dia jualan keliling, saya ingat itu. Rupanya dia sudah berhasil, gitu dia. Ada waktunya masing-masing. Semua indah pada waktunya. Asal kita setia di dalam firman Tuhan, melakukannya di dalam ketulusan hati, dengan kesungguhan, dengan kesetiaan. Untuk anak-anak muda, pemuda-pemuda, untuk semua laki-laki, belajarlah untuk mengalah. Karena kekerasan itu bertentangan dengan titah yang keenam. Belajarlah untuk semakin mengasihi, karena membenci itu melanggar titah keenam. Membenci sama dengan membunuh. Tidak ada pembunuh yang masuk surga. Tetapi doakan musuhmu, berkati mereka yang mengutukimu. Itulah perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dan itu adalah cara kita memasyurkan namanya. Engkau duduk, engkau berjalan, biarlah itu semua kau lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kan itu dikatakan. Ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, lakukanlah apa yang Dia perintahkan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan setiap perintahku. Bukanlah orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaannya, tetapi yang melakukan perintahnya. Demikian juga yang akan bersaksi lepas sidi pada hari ini. Firman Tuhan menjadi andalan kita, yang menjadi pegangan kita untuk setiap persoalan atau setiap masalah yang akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada panduan yang lain, tidak ada pegangan yang lain selain firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua yang sangat tajam itu.
memisahkan tubuh dengan jiwa dikatakan. Ketika kita diingatkan dengan firman Tuhan, kita melakukan kesalahan seperti Raja Daud, bisa saja seperti tersayat. Siapa itu yang berani? Siapa itu yang berdosa? Dia harus dihukum. Dikatakan Raja Daud kepada Nabi Nathan, Tuanku rajalah itu, dikatakan. Terkejut dia di situ. Saya rana magum atau dina ketika Nabi Nathan mengatakan itu kepadanya. Demikian juga firman Tuhan itu akan berkuasa. Ketika kita berdosa, ada yang mengatakan firman Tuhan, oh iya, maka ada suatu kejutan yang seharusnya kita syukuri. Berarti Tuhan masih mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seberapapun hinanya kita di pandangan masyarakat karena kita miskin mungkin, tetapi di hadapan Tuhan kita sangat berharga. Karena kita tidak punya saudara yang punya jabatan yang tinggi mungkin, atau kita tidak punya keluarga, kita hanya sebatang kara dan tidak punya jabatan apa-apa. Tetapi karena kita tetap setia kepada Tuhan, Dia akan menegakkan kita tetap berdiri. Tidak hanya di dunia ini berkat Tuhan, tetapi ketika kita akan meninggalkan dunia ini, Tuhan akan mengatakan, hai kamu hamba yang setia, silahkan nikmatilah perjamuan yang telah disediakan bagimu. Itu yang luar biasa saudara-saudara. Tidak hanya di dunia ini kita ditegakkan, kita ditinggikan ketika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita akan ditinggikan. Sebab di dalam 1 Samuel 2 itu tadi dikatakan, barang siapa menghormati aku akan menghormati mereka. Tetapi siapa yang tidak menghormati Tuhan dengan melakukan kejahatan, dengan melakukan penindasan, perbuatan-perbuatan dosa, kegelapan, itu akan direndahkan Tuhan serendah-rendahnya. Ukurannya bukan ukuran duniawi, tetapi ukurannya adalah kesetiaan kita, iman kita kepada Tuhan, percaya kepadanya senantiasa. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan, dan Dialah yang akan menyertai kita. Jika Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Tuhan yang memerangi musuh-musuh itu. Tuhan yang melepaskan kita dari perangkap-perangkap yang dibuat musuh. Dan musuh itu sendiri akan masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Begitu bahagianya kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami, baik yang melalui live streaming dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau Tuhan yang selalu menopang kami di dalam setiap pergumulan kami, kepadamu lah kami serahkan semuanya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami, setiap keluarga kami, anak-anak kami ya Tuhan, selalu setia mengikut dan percaya kepadamu sampai akhir hidup kami. Sehingga pada waktunya kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam surgamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
Kita akan memasuki ibadah peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari buku nyanyi 145 ayat 1. Kami undang orang tua atau mewakili dan peserta sidi untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara orang tua dari anak yang hendak disidikkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupannya sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anakmu ini. Karena dia dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajarnya untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakannya agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak ini menjadi anak-Mu. Kasihanilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelemahan kami mendidiknya. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnyalah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jika ya, jawablah, ya saya mengaku. Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jika bersedia, jawablah, ya saya bersedia.
Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan Jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jika bersedia, jawablah, ya saya bersedia. Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya. Hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Amin. Majulah ke depan. Amanat firman Tuhan untuk Yulia Eng dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah kehidupanmu. Amin. Terimalah berkat Tuhan Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai saudara untuk melawan segala yang jahat dan menyertai saudara untuk melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah Dia yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah Dia dalam Roh Kudus. Teguhkanlah Dia di dalam janji yang telah Dia ikrarkan. Kuduskanlah Dia di dalam firman-Mu, agar Dia menjadi nyata, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik.
Mari kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri dari buku nyanyian HKBP nomor 149 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, baik yang di dalam gedung gereja kita hari ini dan melalui live streaming, segenap yang melayani pada hari ini mengucapkan kepada kita, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita Sudi.